Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Kyai Opit, para jamaah mushola Ziyadatul Iman, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat Islam wal iman, sehingga dapat melangkahkan kedua kaki kita ke mushola Ziyadatul Iman dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan pengajian untuk mengawali pembukaan pengajian ba'da subuh. Mudah-mudahan semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, izinkan kami mewakili pengurus mushola Ziyadatul Iman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kyai Opit yang sudi kiranya mengawali pengajian ba'da subuh pada minggu kedua ini. Selanjutnya pengajian ba'da subuh setiap Ahad, minggu pertama dan minggu keempat. Mudah-mudahan para jamaah semua istiqomah mengikuti pengajian ini. Sekali lagi kami atas pengurus mushola Ziyadatul Iman mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mari sama-sama kita bergabung ke mushola Ziyadatul Iman untuk mengikuti pengajian Ahad ke-1 dan Ahad ke-4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azim al-ihbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum bitawdih as-sara'i wal ahkam, wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah mushola Ziyadatul Iman dan yang terhormat ketua mushola kita Bapak Ustaz Saroja, begitu juga Ustaz Soleh dan sebagainya. Insya Allah subuh yang berbahagia ini kita mengangkat kitab turas karya Imam Nawawi yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran.
Ini adalah karya di antara karya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah salah seorang daripada Syaikhan, dua syekh kalau di kalangan mazhab Imam Syafi'i yang mentarjih, yang menguatkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi syekh yang paling tertinggi dalam mentarjih mazhab Imam Syafi'i adalah Imam Nawawi ini, insyaallah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashabina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila sahib al-muallif Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa nafa'na bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kita At-Tibyan karya Imam Nawawi ini ya Allah. Kiranya dapat bermanfaat kepada kami, keluarga maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Anugerahkan kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang saleh. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keturunan kami ya Allah, menjadi orang-orang yang membawa kebaikan kepada di dalam dakwah syariat-Mu ya Allah. Anugerahkan pula kepada kami ya Allah umur yang panjang, kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya orang-orang yang berbuat baik di dalam dakwah-Mu ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Jadi kitab At-Tibyan ini dia khusus mengangkat tentang bagaimana adab-adab kita terhadap Al-Quran, adab membaca, adab kita memahaminya, dan banyak dikupas juga tentang akwal, ucapan-ucapan orang soleh yang insya Allah bisa bermanfaat sama kita. Kemudian adab-adab ulama, adab-adab kita dalam menuntut ilmu, dan banyak rahasia-rahasia, hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini sangat terkenal sekali ya. Beliau itu punya karya, diantaranya Syarah Sahih Muslim. Ini luar biasa. Dia mensyarahkan Sahih Muslim berjilid-jilid. Kemudian ada namanya kita Al-Irsyad. Kemudian ada namanya kita At-Taqrib fi Umumil Hadis. Ada namanya kita Tahdhibul Asma' wal Lughah. Ada namanya Al-Manasik As-Saghra, ada nama Al-Kubra, ada nama kitab Minhajut Talibin. Kitab Minhajut Talibin ini kitab fikih yang dipelajari seluruh Indonesia, di seluruh pesantren-pesantren Indonesia. Disyarahkanlah dia kitab ini sebenarnya banyak sekali syarahnya ya. Saking lamanya kita pelajari sampai hampir lupa namanya. I'anatut Talibin. Ya. Bahkan Minhajut Talibin ini
kalau di Arab Melayukan, walaupun bukan mesti terjemah, itu pernah kita dengar kitab Sabilal Muhtadin, Arsyad Al-Banjari. Itu kitab Arab Jawi atau Arab Melayu yang sudah tua dan dipelajari seluruh pesantren Indonesia. Jadi kandungan min hadits thalibin atau syarat daripada i'anatul talibin itu kandungannya banyak sekali persamaannya dengan min hadits talibin, Sabilal Muhtadin, walaupun itu bukan terjemahannya. Khusus fikih mazhab Imam Syafi'i. Kemudian karya beliau adalah Bustanul Arifin. Ada juga karya beliau namanya Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawaidul Islam. Kemudian ada karyanya Rawdatul Talibin fi Umdatil Mufti. Ini kitab-kitabnya banyak di Indonesia. Kemudian Syarah Al-Muhazzab. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Hilyatul Abrar wa Sya'arul Akhyar fi talkhisin ad-da'awat wal adhkar. Ma'ruf ini sangat terkenal kita al-azkar. Ini kita al-azkar khusus kitab masalah doa semua. Ini juga sangat terkenal di Indonesia. Jadi kalau mau kumpulan doa-doa yang doa sehari-hari yang sangat banyak ya, yang sangat banyak, dan itu adalah doa-doa yang ma'thur yang bersumber daripada Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa-doa ulama. Nah, berilah kita al-azkar. Mungkin sekarang ada terjemahnya. Kemudian kita aktifkan fi adab hamlatil Quran. Nah, ini kitab yang kita pelajari sekarang. Inilah kitab yang kita pelajari sekarang. Beliau ini luar biasa. Jadi orang Damaskus, orang Syria kalau sekarang, Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini belum sampai beliau berumah tangga. Nah, ini penting kita renungi. Saking sibuknya mengkaji ilmu dan saking khusyuknya dalam ibadah. Imam Nawawi termasuk dikenal dengan al-wara' az-zahid, orangnya wara' dan zuhud. Perkara yang subhan saja dia tidak mau, dikenal di kalangan ulama. Dan zuhud artinya tidak dia memperkaya dirinya perkara dunia, tapi begini, ini level wali-wali Allah seperti ini. Wali-wali Allah seperti ini levelnya, jangan sampai disalahartikan saya ingin membawa jemaah seperti dia. Waktu mau tinggal boleh kalau mau. Nanti kesannya begini, ini Ustaz mengajarkan meninggalkan dunia, katanya. Enggak. Ya. Ini untuk level wali Allah kayak gini. Kalau orang kaya silakan memperkaya dirinya. Tapi jadilah orang kaya yang zuhud, artinya kewajiban-kewajiban dia jangan sampai tinggal. Jangan sampai dia kaya, enggak sholat, enggak berzakat, lupa sedekah. Lebih banyak hatinya lebih cinta kepada dunia. Jadi zuhud itu adalah bagaimana hatinya lebih banyak cinta kepada Allah. Karena memang tidak akan kita bawa kekayaan kita ya. Jadi Imam Nawawi ini saking sibuknya menuntut ilmu dan dia takarub kepada Allah belum sampai dia meninggal dunia. Umurnya tidak lebih daripada 45 tahun. Bayangkan, sudah bergelar syekh. Dan syekh bukan syekh tempatan, bukan syekh satu negara. As-Syaikhain, dua syekh di kalangan mazhab Imam Syafi'i mentajuk kaul Imam Syafi'i, yaitu Imam Rafi dan Imam Nawawi. Bayangkan semuda beliau. Apa kita nggak cemburu? Kita sudah berapa tahun umur kita? Mungkin banyak yang di atas umur 45 ya. Beliau punya karya sebesar ini. Jadi ini merupakan anugerah yang paling besar diberikan Allah. Seorang pemuda yang saleh, yang sangat luar biasa, yang ratusan tahun umurnya sampai detik ini karya-karya beliau menjadi rujukan dunia. Itu dia. Jadi mudah-mudahan banyak lagi kelebihan-kelebihan beliau. Insya Allah akan kita kupas sengaja kita untuk meneruskan kandungan isinya.
Dan buku ini salah satu kita pernah menjawab, pernah nggak dengar dulu apa namanya lagu Opik yang sangat terkenal, Tombo Hati. Ya, itu kan terkenal Tombo Hati itu ya. Itu kan diklaim katanya dari Wali Songo. Ya. Itu saya tulis sudah hampir 5-6 tahun mungkin. Coba bisa di Google. Tulisan saya ada itu. Jadi ternyata tidak. Tombo Hati itu sebenarnya nanti kita akan temukan di dalam kitab ini, itu adalah perkataan ulama sufi lebih senior, guru daripada Imam Nawawi, gurunya. Jadi boleh jadi Wali Songo itu belajar kitab ini, malah justru teksnya ada yang kebalik di Tombo Hati, tapi isinya nggak berubah, sama. Nah, itu dia. Ini salah satu kitab yang sebagai pegangan kita ketika untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Dulu begini, Tombo Hati itu saking viralnya, saking bestsellernya lagu itu dijadikan ini Pak, dijadikan selawatan di daerah Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur lupa saya. Setiap habis subuh ini, itu lagu Tombo Hati didengungkan. Jadi mereka bertanya sama saya, Ustaz, itu memang betul dari Wali Songo? Akhirnya saya jawab, bukan. Memang di kuburan-kuburan para wali yang ditemukan itu ada tulisan seperti itu, tapi bukan Wali Songo yang menulisnya. Ini ya, salah satu karya ilmiah Imam Nawawi. Untuk ada kita, kalau nggak mungkin kita akan percaya terus sampai sekarang kan. Nah itu dia. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'an wa hamalatu. Jadi bagaimana keutamaan kita membaca Al-Qur'an atau kita menjunjungnya, memeliharanya, membawanya, semuanya. Nah, nanti insyaallah akan kita kupas satu-satu, kita baca. Imam Nawawi mengangkat di dalam surah Al-Qur'an, di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 19-20. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kitabullah, wa aqamus shalah, tapi dia mendirikan salat, wa aqamus shalah. Jadi jangan sampai baca Quran tapi enggak salat. Ya. Ada enggak gitu? Baca Quran aja tapi nggak sholat, nah, ini nggak boleh. Sholatnya rukun Islam. Kemudian apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian mereka suka bernafkah, memberikan nafkah, bersedekah. Apa yang telah kami anugerahkan rezeki kepada mereka. Ya, ada sedikit bakwan, nggak apa-apa nanti bawa kemari untuk taklimnya ya. Alhamdulillah. Jadi subhanallah. Kata Nabi, nanti bisa dilihat dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani. Itu dia mengangkat hadis bahwasanya satu teguk saja yang kita sedekahkan, satu teguk air saja yang kita sedekahkan kepada orang alim dan muta'alim yang menuntut ilmu, itu fadilahnya seperti kebunil Ka'bah sab'ina marrat, seperti membangun Ka'bah 70 kali. Allah. Ya, itu kok seteguk air minum. Macam mana kalau satu porsi lontong ya? Jadi kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi mereka bersedekah atas rezeki yang aku berikan, kami berikan rezeki kepada mereka, mau dia secara diam-diam atau terang-terangan boleh. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau mereka mau mengharapkan tijarah, bisnis yang tidak akan pernah bangkrut, sedekah ternyata kata Allah. Jadi kalau kita bisnis yang lain kan nggak tentu kan. Hari ini kita berjaya, setahun 5 tahun berjaya, jalan 6 tahun belum tentu kita berjaya. Berapa banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia bertahan hanya 10-20 tahun, habis itu mati. Makanya Jepang berusaha mencari sebuah teori manajemen yang baik, bagaimana perusahaan itu bisa bertahan lama
sampai ratusan tahun, sampai puluhan tahun. Nah, jadi berhasil Jepang. Sekarang ini dunia negara yang paling banyak perusahaannya yang udah di atas 50 tahun bisa bertahan itu Jepang. Kalau Indonesia kan enggak. Tapi kalau rezeki yang kita sedekahkan kata Allah, tijaratan lan tabur, lan itu lil hal wal istiqbal. Sekarang dan yang akan datang selamanya. Selamanya engkau tidak akan rugi kata Tuhan. Subhanallah. Iya. Udah sedekah ini nggak usahkan orang Islam, orang non Islam, orang yang berbeda akidah dari kita saja, amalannya sedekah. Sampai-sampai Allah berikan di dalam Al-Quran, "Man kana yuridu hayata zinatal hayatid dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang dia kepingin perhiasan dunia, kemegahan dunia, pujian dunia, ayat ini khusus untuk orang yang tak berakidah sedekah dan untuk orang muslim yang riya. Muslim yang riya atau orang yang tak berakidah bersedekah, sedikit pun kata Allah tak kukurangi yang diberikan, akan kubalas. Jadi kalau bapak riya sedekah ini, niat bapak mau sehat-sehat, tapi di dunia saja dapat, di akhirat enggak. Wa ahbatu amalu, akan lebur. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nanti orang-orang yang tak berakidah, orang-orang Islam yang riya, sedekahnya di akhirat nanti seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Tapi tetap Allah balas. Bayangkan orang riya, tidak berakidah, sedekah di dunia Allah balas langsung, sedikit pun tak kukurangi kata Tuhan. Allahu Akbar. Itu ya. Itu kehebatan sedekah ya. Makanya antara sedekah zakat itu dan sholat tidak pernah, sangat selalu beriringan, diberikan Allah Subhanahu wa taala penegasan di dalam Al-Qur'an. Liwafiyahum ujurahum, agar mereka mendapat kesempurnaan daripada ganjaran untuk mereka. Kesempurnaan ganjaran itu adalah sedekah. Wa yazidahum, tak cukup sempurna kata Allah, Allah akan tambahkan kepada mereka min fadlihi, karunia-karunia-Nya. Inna ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Artinya apa? Kenapa Allah pakai sifatnya ghafur? Orang yang bersedekah Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian orang-orang yang suka bersedekah Allah memakai sifat syakur. Artinya berarti kalau hamba yang bersedekah, berarti dia adalah orang-orang yang tahu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita teruskan. Warwaina an Utsman, diriwayatkan oleh kami daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kaum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa afdalul kutub ba'da al-Qur'an. Jadi sebaik-baik kamu kata Rasulullah mereka yang ta'allam, yang dia belajar Al-Quran, yang dia mengajarkan Al-Quran, wa'allam dan mengajarkannya, yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah, ya, kalau mau ngajar metode Iqra, sebaik-baik kamu, bukan sebaik-baik, bukan orang yang kaya, bukan orang yang tampan, bukan orang yang gagah, bukan orang yang cantik, tapi sebaik-baik kamu kata Rasulullah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang orang yang belajar Al-Quran dan dia yang mengajarkannya. Ini hadis Sahih Imam Bukhari. Kata Imam Nawawi, hadis Bukhari ini adalah kitab Ashhabul Kutub, kitab yang paling sahih ba'da Al-Quran, setelah Al-Quran. Jadi hadis-hadis Imam Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, bersyukur daripada Sayyidatu Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dia mahir, bagus dia bacanya, bagus dia bacanya, enggak ada salah, tajwidnya bagus,
menghafalnya bagus, makhrajul hurufnya bagus. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia itu akan bersama safaratil kiramil bararah. Dia itu akan bersama seperti orang-orang yang musafir, yang membawa kebenaran, kebaikan. Orang musafir yang mulia, yang membawa kebaikan. Para ulama juga mendefinisikan ini malaikat yang mulia, yang mencatat kebaikan. Jadi orang yang bagus baca Al-Qur'annya, tajwidnya bagus, hafalannya bagus, makhrajul hurufnya bagus, dia itu seperti orang yang musafir, yang mulia, yang selalu menyebarkan kebaikan. Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'ta, tapi dia susah, istadda wa syaq. Asal baca Quran itu susah, membacanya susah kali. Salah dia baca, tapi dia belajar. Belajar syaratnya. Apakah fihi wa huwa alaihi syaqun? Berat kali dia baca Quran. Dapat ba hilang alif, dapat alif hilang ba. Ya. Diajarkan, tapi dia betul-betul mau belajar. Jangan sampai dia salah membaca Al-Quran, nggak mau belajar. Meskipun cantik suaranya, berapa banyak orang-orang cantik suara selebritis kita, lagu dangdutnya luar biasa ya kan, bestseller, viral. Kalau di YouTube-nya mungkin sudah jutaan yang like, yang subscribe, iya. Tapi dia suruh baca Al-Quran, tak bisa dia. Sayang, suara cantik tak digunakan untuk membaca Al-Quran, hanya untuk mengejar dunianya. Alangkah ruginya. Apa? Orang yang susah dia membaca Al-Quran, celat, kalau bahasa Melayu celat. Kalau bahasa sini apa? Cadel. Sudah cadel, taruhlah dia bukan cadel normal, tapi susah dia mempelajari itu. Setiap membaca susah kali, dia terus belajar. Salah aja yang dibacanya. Sa. Membilang huruf ta saya susah. Itu huruf ta itu kalau diperdesis. Enggak, beda dengan sa. Fa. Za, sa, sya. Beda. Ha. Berat itu kalau nggak dipelajari. Udah, apa kata Rasulullah? Lahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Subhanallah. Ya. Orang yang susah baca Al-Quran, salah dia baca Quran, tapi dia belajar, nggak berdosa. Dan dapat 2 ganjaran. Pertama, ganjaran dia apa? Yang pertama, istihadu, dia usahanya. Kemudian aktar, apa? Letih. Pertama dia mendapat pahala usaha. Yang kedua mendapat pahala letih membaca Al-Quran. Ini kan nggak mau capek kalian baca Quran ini katanya nggak betul-betul, udah besok nggak mau datang katanya. Iya. Saya kan pernah dulu. Besok dia jadi imam ya, saya tes langsung tak datang. Betul takut. Oke, saya nggak pernah ngajar Quran. Akhirnya alhamdulillah Pak Soleh, Ustaz Soleh kita mau ngajar Quran, banyak yang datang. Alhamdulillah. Saya baru coba, besok saya suruh imam ya. Saya mau ngetes bacaannya. Guyon aja mesti ya. Tak datang dulu. Ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ini hadisnya Pak Bukhari. Riwayat Imam Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaiburi fi sahihihima. Wa Nabi Musa, kita teruskan ya. Wa Nabi Musa, bersyukur dari Musa al-Asr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang beriman membaca Al-Quran itu mathalul atrujah, seperti atrujah. Rihuha thayyib, wanginya bagus, wa ta'muha thayyib, dan rasanya pun enak. Atrujah ini nama ini Pak, tumbuh-tumbuhan. Nama tumbuh-tumbuhan seperti semangka, manis dia dan wangi. Kalau semangka kan nggak ada wanginya,
Jadi perumpamaan orang beriman baca Quran itu ibarat buah-buahan yang sudah wangi dia, manis rasanya, tayyib, tuatu amuha tayyib, rasanya itu enak. Apa kalau di Indonesia ini duriannya. Tapi aturujah ini seperti semangka. Ya apa saja yang seperti semangka bentuknya kan, termasuk duriannya. Tapi ada juga orang mengatakan durian itu bau. Heran juga saya. Berarti udah nggak normal juga hidungnya. Nggak ada, maaf, terkenal ini penceramah. Marah-marah dia. Penceramah terkenal. Dia katanya durian itu bau. Heran saya. Berarti berbeda dengan kita. Dan memang pesawat juga apa bawa apa? Durian katanya. Apa kena baunya? Wallahu ta'ala a'lam. Berbeda ternyata itu manusia. Kemudian kata Rasulullah, wa mathalul mu'min alladziina la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah. Mathalut tamrah. Perumpamaan orang beriman membaca Al-Qur'an, orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang Islam dia, tapi tidak mau baca Quran, seperti tamar, seperti kurma. La riha laha, enggak ada wanginya. Wa ta'muha tapi rasanya manis. Nah, masih mendingan lah, ada akidahnya, tapi dia tak baca Quran. Seperti tamar, seperti kurma. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalur rayhanah. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti perumpamaan rayhanah. Beda rayhan Pak, yang samakan rayhanah dengan rayhan. Kalau rayhan itu adalah, kalau di dalam tafsir Jalalain, waraqul mas, daun surga yang wangi, atau rizqun hasan, rezeki yang bagus. Kalau rayhanah enggak. Apa rayhanah? Riuhan thayyib, wangi dia. Wa ta'muhu mur, tapi rasanya pahit. Ada nggak di Indonesia apa itu buahnya? Daunnya itu. Ada nggak tumbuh-tumbuhan dia wangi, tapi kalau digigit pahit. Kemudian wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, itu orang munafik yang baca Quran ini. Orang yang munafik baca Quran perumpamaannya seperti itu. Lantas bagaimana kata Rasulullah, wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an? Bagaimana orang munafik yang tidak mau baca Al-Qur'an? Kamathalil Hanzalah, seperti perumpamaan Hanzalah. Laisa laha rihun, tidak ada wanginya. Wa ta'muhu amur, dan ketika dimakan pahit. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang munafik yang tidak mau baca Quran itu seperti Hanzalah. Ini bukan Hanzalah yang karikaturis itu ya, bukan. Ini Hanzalah kalau dalam bahasa Arab itu seperti pohon, seperti jeruk. Tapi dia apa namanya? Nggak ada wanginya. Kalau dimakan pahit. Jadi kalau arbujah tadi yang seperti semangka yang pahit itu, Bapak tahu buah maja? Kalau orang Medan bilang buah maja, selalu di kuburan tumbuhnya. Jadi kalau Agustusan dikasih hitam-hitam, kasih duit. Kalau Genuk, itu kan iya. Jadi kalau Hanzalah ini dia seperti itu. Jadi kita teruskan. Wa an Umar bin Khattab, bersumber daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu aqwaman. Aqwam itu dia membawa kebenaran, kebaikan. Tinggi derajatnya. Udah. Wa yadha'u bi akhri, dia membaca Al-Qur'an tapi bisa juga mengangkat kebaikan orang lain. Allah. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi itu manfaat baca Quran. Meskipun kita nggak tahu artinya. Bapak baca Quran di rumah kuat, ada tetangga yang mau diganggu jin, lahir. Itu diantara paling terkecil manfaatnya. Belum lagi kandungannya. Belum lagi kandungannya kalau dia mengajarkannya.
Inilah kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran akan di Allah tinggikan derajatnya menjadi orang yang membawa kebaikan, kebenaran, dan bisa mengangkat derajat orang lain juga. Subhanallah. Itu kehebatan Al-Quran. Kita punya uang banyak, belum tentu kita bisa mengangkat orang lain tinggi derajatnya. Pertama, kita belum tentu ikhlas. Yang kedua, kita membantu paling-paling ada batasnya. Yang ketiga, mungkin belum tentu akan berjaya dengan keuangan. Sekaya apapun kita tidak bisa meninggikan derajat orang lain. Pernah dulu seorang raja, apa betul takdir itu sudah Allah tentukan? Singkat cerita, sang raja memberikan emas sampai sepenuh-penuhnya dalam sebuah tongkat bambu, dan tongkat bambu ini adalah yang selalu dibawa orang miskin untuk dia mencari rumput kuda sang raja. Akhirnya apa? Ternyata dia lalai, dia lupa itu tongkat bambu pemikul rumput itu tinggal di tengah hutan karena ketiduran dia. Dia kembali tanya sang raja, mana bambu tongkat yang kamu biasa memikul rumput untuk ngasih makan kuda saya? Tuhan, hilang. Oh, hilang ya. Baru berpikir sang raja, ternyata orang miskin pun kalau memang ditakdirkan Allah miskin, tetap miskin dia. Padahal di bambu itu, seandainya dia berpikir kenapa bambu itu diambil raja, setelah itu dikembalikan, seharusnya berpikir bambu itu pertamanya ringan, kenapa berat? Seharusnya kalau dia memang orang yang ditakdirkan kaya, pasti dia akan bertanya dan dia akan melihat isi di dalam bambu itu. Ternyata emas semua di dalam bambu itu, Pak, emas semua. Sengaja dipenuhkan emas 3 meter. Bapak bayangkan itu berapa kilo itu. Nah, jadi ternyata hanya Al-Quran yang bisa meninggikan orang. Mau dia orang kaya, orang miskin, Allah tinggikan derajatnya dengan berbagai macam perbedaan. Wa Nabi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bersumber daripada Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u, baca kamulah, baca olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, riwayat Muslim. Kamu bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya nanti Al-Quran akan mendatangi pada hari kiamat memberikan syafaat. Ya Allah, dulu saya banyak kali korupsi di dunia, dulu saya maksiat banyak, ya Allah. Ternyata Al-Quran memberikan syafaat. Subhanallah. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Ini ya hambamu ya Tuhan, dulu dia banyak korupsi, banyak maksiat, banyak dosa, malas, segala macam, tapi dia rajin baca Quran. Akhirnya dosa-dosanya bisa terangkat sebab dia membaca Al-Quran. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la hasad illa fi itsnatain. Tidak boleh kita hasad, dengki, kecuali ada 2 masalah. Pertama, rajulun ata'allahu al-Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-lail. Itu ada seseorang, dia itu ata'allah semata-mata karena Allah membaca Al-Quran. Dia selalu membaca Quran baik di tengah malam wa ana an-nahar maupun pada siang hari. Jadi kita boleh hasad, dengki, cemburu kita. Cemburu kita boleh hasad, ya Allah. Kenapa orang itu bisa membaca Al-Quran setiap malam dan siang hari? Aku pun harus begitu juga. Kemudian apa? Rajul atau ma'adan fa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Wa Bukhari wa Muslim. Begitu juga, ya Allah, ada seseorang yang punya harta, tapi dia selalu bersedekah baik siang maupun malam, baik malam maupun siang hari. Dia boleh dengki kepada orang lain. Dengkinya bukan berarti apa? Artinya dia hasad, dia iri. Kita boleh iri, tapi jangan kita iri, kok orang dia banyak kan mobilnya, iri dia. Itu nggak boleh. Tapi kalau iri terhadap orang yang banyak amal ibadahnya, di antaranya orang yang bersedekah dan membaca Al-Quran, besar pahala, itu baru iri saja. Iri saja melihat orang yang soleh berpahala, bayangkan. Tapi kalau iri kita terhadap perkara dunia, nggak boleh. Kemudian warwaina aidan, riwayatkan oleh kami riwayatkan kepada kami juga riwayat Abdullah bersumber daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzin la hasad illa fi isnatain. Tidak boleh kita iri kecuali ada 2 perkara. Pertama, rajul Allah malan fasallatahu ala halakatihi. Ada seseorang, kita nggak boleh iri kecuali ada orang dia kaya, kemudian dari kekayaannya itu dia bisa menghancurkan
ala halakati fil haqq. Dia bisa menekan kebenaran, menghancurkan kebatilan. Itu adalah orang berbuat jahat. Akhirnya apa? Dia kasih uang supaya jangan berbuat jahat lagi. Atau kalau dia orang jahat tapi nggak mau tobat, bikin kriminal aja, masuk penjara dengan uangnya. Dengan uangnya ada orang yang susah dia bantu. Seharusnya orang itu mau mencuri, gara-gara dia bantu, nggak dia mencuri. Subhanallah. Kemudian apa? Warajulun atahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada laki-laki yang dia semata-mata karena Allah punya hikmah. Apa? Dia punya ilmu. Hikmah ini kalau kita katakan secara general, hubbul hikmah filsafat. Orang-orang yang ahli, orang-orang yang punya ilmu kebaikan. Jadi kalau hikmah dalam Islam, apa orang yang ahli Al-Quran dan ahli hadis, orang-orang ahli syariah. Udah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan ilmunya, hikmah itu dan mengajarkannya. Maka kita boleh iri dengan itu. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah anak Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah ta'ala." Barang siapa membaca satu huruf saja daripada Al-Qur'an falahu, dalam teks lain hadisnya bihi, maka baginya hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Bayangkan satu huruf saja mendapat 10 kebajikan. Satu kebaikan hasanah, satu kemuliaan itu ganjarannya adalah al-hasanah bi asri amsal, 10 kali ganjaran. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu ternyata bukan satu huruf. Walakin alifun harfun. Alifnya saja satu huruf, mendapat ganjaran 10 kali lipat, alif 10 kali kebajikan. Wa lamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun. Mimnya satu huruf. Berarti kita membaca alif lam mim 30. Rawahu Aisyah Muhammad bin Aisyah at-Tirmidzi wa qala hasan sahih. Hadisnya sahih. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul Rabb, berkata Allah Subhanahu wa taala, man sa'alahu al-Qur'an wa dzikri an-mas'alati a'taituhu afdal ma'ati as-sa'ilin. Barang siapa yang dia disibukkan dengan Al-Qur'an dan mengingat aku, dia meminta segala masalah. Udah, kita tak punya hajat, kita baca Quran, baik, kita hanya minta satu saja, ya Allah, berikan aku apa? Rezeki, berikan aku jodoh. Satu saja masalah. Udah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? A'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ili. Aku akan berikan dia lebih besar karunia, lebih banyak, lebih daripada yang dia minta. Apa yang dia minta itu lebih dari itu. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'il kalam. Udah, di mana letak keagungan kita baca Al-Quran? Kata Rasulullah, kelebihan kita membaca kalam Allah, Al-Quran itu dianggap ada sa'il kalam, dari seluruh kalam ucapan. Kita katakan kita membaca buku filsafat Aristoteles, kita membaca filsafat Plato, kita membaca filsafat Konghucu, kita membaca filsafat segala ilmu filsafat internasional. Udah, seluruh itu kata Allah, kata Rasulullah, dan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi ini, maka kelebihan kalam Allah kafadli ta'ala ala khalqi. Perumpamaannya Pak, kita membaca Al-Quran itu seperti Allah dan makhluknya yang diciptakannya. La ilaha illallah. Kelebihan kita membaca Al-Quran itu sama dengan kelebihan antara Allah dan yang diciptakannya. La ilaha illallah. Jadi jangan meremehkan kita membaca Al-Quran. Yang terakhir, ini hadis hasan sahih. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hasan, hadis sahih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un. Orang yang tidak pernah hatinya mau membaca Al-Quran, Al-Qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Ini hadis sahih. Orang yang hatinya tidak pernah membaca Quran, dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah ada ikhlas baca Quran. Udah, itu seperti rumah yang hancur. Seperti rumah yang hancur. Itu dia ya. Kita turunkan satu bab ya.
Tapi wallahu ta'ala alam bisa supaya ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Kalau nggak ada kita teruskan. Kita teruskan ya kalau ada pertanyaan. Kita insyaallah jam 6 selesai. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an. Nanti orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan ditanya pada hari kiamat. Iqra wartaqi, baca dan bangunlah. Warattil, kemudian kamu baca tartil seperti kita baca biasa. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Qur'an di dunia. Fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha, maka sesungguhnya tempat engkau nanti diukur daripada yang terakhir ayat Quran yang dibacanya. Apa yang terakhir? Qul huwallahu ahad, kalau kita baca meninggal. Sudah, itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Itu di antara yang terakhir menjadi tempat, artinya tempat banyak istana kita nanti mungkin banyak pernah-pernahnya di surga. Maka kemewahan istana kita di surga itu nanti adalah dilihat ayat Quran yang terakhir kita baca. Nah, itu dia. Ini rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadits sahih. Kemudian dari Muaz wa an Muaz bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkannya. Kemudian bima fihi udah dia mengamalkannya, dia membacanya, udah nanti Allah anugerahkan kedua orang. Bayangkan kita membaca Al-Qur'an. Pak, kita membaca Al-Qur'an belum kita niatkan untuk dua orang tua kita. Kita anaknya membaca Al-Qur'an. Kata Rasulullah, orang tua kita nanti akan dipakaikan mahkota. Subhanallah. Apalagi kalau kita niatkan. Kita anaknya membaca Al-Qur'an, kata Rasulullah. Nanti orang tua kita akan diberikan mahkota. Subhanallah. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Tahu mahkota itu? Du'uru ahsan min du'is syams. Cahaya mahkota orang tua kita karena sebab kita baca Al-Qur'an lebih jernih, lebih terang daripada cahaya matahari fi buyutid dunya yang menerangi rumah-rumah di dunia ini. Famazallukum billadzi 'amila bihada. Lantas kenapa kamu tidak mau baca Al-Qur'an? Kenapa? Lantas bagaimana? Apakah kamu tidak mau mengamalkan Al-Qur'an ini, kata Rasulullah? Kemudian wahyu adari bi isnadi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa 'al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengazab hati seseorang yang membaca Qur'an. Artinya kalau orang baca Qur'an, azab itu ada dua, dunia dan akhirat. Di dunia tenang aja dia. Makanya kecil awal kita baca Quran. Wa inna hadzal Quran ma'dubatullah. Karena Al-Qur'an ini katanya apa? Hidangan Allah. Tapi ma'dudan itu bukan hidangan makanan. Ada akhlak. Semua perkara kebaikan Allah hidangkan di situ. Wa man dakhala fihi, barang siapa yang masuk dia dengan Al-Qur'an, artinya dia memahami Al-Qur'an, fa huwa amin. Orang yang mau taklim. Nah, ini taklim kita sama dengan memahami Quran. Maka dia akan aman. Ya. Kemudian wa man ahabbal Qur'an falyabshir, barang siapa yang cinta kepada Al-Qur'an, dia akan Allah anugerahkan kegembiraan, kemuliaan. Maka falyabshir, maka sebarkanlah kemuliaan Al-Qur'an itu. Yang terakhir, wa Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, an-rajul, tentang seorang yabzu ahabbu ilaih, dia senang berperang, atau yaqra'ul Qur'an, mana lebih kau sukai, perang atau baca Quran? Faqala yaqra'ul Quran. Dia tanya, aku lebih suka baca Quran. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah akan datang kita bab kedua, fi tarjihil Quran wal qari' ala ghairihi ma, insyaallah ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sedikit Pak Ustaz. Silakan. Bagaimana Pak Ustaz hukumnya kalau orang itu bagus membaca Al-Quran dan menjalankan sholatnya juga bagus, puasanya bagus, tapi dia itu nggak berjilbab Pak Ustaz kalau dia keluar, perempuan? Iya. Itu ya. Oke, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada maghrib atau pada subuh kan ada
Itu dia. Oke, betul. Bagaimana kita membaca tata cara sebelum membaca Al-Quran? Itu ya. Iya, maksud apa? Harus apa? Doa apa? Wasilah. Caranya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kita rajin membaca Al-Quran? Ada seseorang rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, tapi dia tidak pakai jilbab. Nggak apa-apa. Cuman dosa tidak berjilbabnya nanti ya mengurangi sedekahnya, mengurangi pahala Qurannya. Karena memang Allah nanti akan mengambil dari kebaikan kita daripada perbuatan buruk kita. Termasuk orang yang nggak berakhlak. Dia baca Quran tapi dia bertengkar sama tetangganya, menyakiti hati orang aja. Nah, kalau itu semakin besar dosa yang kita lakukan, maka semakin hangus perbuatan baik kita lebih banyak. Tapi kalau dia kecil dosanya, maka tidak semua yang habis pahala kita. Itulah gunanya Al-Quran ini tadi, dia bisa menutupi kebaikan kita, keburukan kita. Jadi kalau bagaimana sudah dia nggak bersedekah, tidak sholat, menyakiti hati orang saja, udah nanti dosa orang yang disakitinya akan Allah timpakan kepada dia. Nauzubillah. Jadi jangan putus asa ya. Kalau ada orang yang belum bisa berubah, dia belum mau pakai jilbab, jangan dilakukan. Percuma lu sholat, percuma lu baca, jangan. Ya. Meskipun dia tidak pakai jilbab, nggak apa-apa. Bayangkan orang munafik yang baca Quran saja ada manfaatnya kata Rasulullah ya. Ada manfaatnya. Meskipun mungkin bagi dia tidak, tapi tetap mempengaruhi. Bayangkan orang yang tidak berakidah sebagaimana saya ceritakan kemarin, orang Koptik Kristen Mesir saja. Itu Pak, nggak pakai jilbab, nampak betis baca Quran. Mereka tenang baca Quran. Jadi jangan dilarang ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, percuma lu baca Quran tapi nggak pakai jilbab, jangan, nggak boleh. Kewajiban jilbab dengan kewajiban membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, tapi bisa jadi jatuh wajib ketika kita baca Al-Quran di sholat umpamanya. Dan jadi tetap membaca Al-Quran itu wajib. Kemudian sedekahnya dan sebagainya. Jadi intinya adalah jadikanlah Al-Quran itu bisa merubah dirinya. Mudah-mudahan dia membaca Quran sedekah tadi terus dia akan merubah dirinya dan dia akhirnya memakai jilbab. Kemudian bagaimana zikir-zikir sebaiknya? Apakah kita sebaiknya Al-Quran itu diteruskan kita baca atau dengan zikir-zikir tertentu saja? Kan gitu. Tidak. Ulama sufi termasuk Syekh Az-Zaki Ibrahim sangat terkenal, seorang ra'i tariqah, selalu mengajarkan, termasuk ulama-ulama sufi yang lain. Jadi zikir wirid itu tetap kita amalkan sebagaimana perintah Rasulullah. Rasulullah berzikir Yasin pada maghrib, setiap pada maghrib. Banyak lagi yang mana itu saja. Setelah habis Isya umpamanya surah Al-Mulk, habis subuh umpamanya surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan sebagainya. Itu banyak tuntunan dari Rasulullah SAW. Termasuk yang jumlah-jumlah zikir. Ada yang 7, ada yang sebagainya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Udah. Tapi yang paling jangan pernah ditinggalkan wirid Quran yang murattabah, yang terus kontinu. Ya, mulazamah, yang terus menerus. Jadi mesti kita khatamkan Quran, kita baca sedikit terus. Jadi zikir itu dipadukan dengan zikir Al-Quran yang dia dari Al-Baqarah terus sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tapi zikir yang tertentu yang hari itu jangan pernah dilepaskan. Kemudian apa adab-adabnya? Kita sebelum baca Quran, kalau kita memakai mushaf harus berwudu dulu. Kemudian setelah itu kalau kita punya niat, apa niat kita baca Quran? Untuk umum, untuk diri kita. Kita masukkan, ya Allah orang tua saya sakit, semoga sembuh. Ya Allah hajat saya hari ini supaya bisnis saya hari ini tidak bangkrut, tidak ditipu orang. Ya Allah bibarakati Al-Quran. Ternyata ada yang sakit umpamanya, bibarakati ayatil Quran ya Allah. Kita boleh berkat ayat Al-Quran ya Allah Rabbuna yasfi, sembuhkan dia. Boleh. Diawali kita dengan doa. Kita sebut nama orang tua kita yang masih hidup maupun telah meninggal dunia, kerabat kita. Terutama sebelum kita berniat itu kita bacakan surat Al-Fatihah kepada Nabi, mencari keberkahan kepada Rasul, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan para ulama. Karena tanpa ulama kita tidak akan nanti memahami Al-Quran. Kalau kita mendoakan orang yang saleh, maka malaikat juga mendoakan kita sebagaimana orang yang kita doakan. Kalau kita doakan orang tua kita, gitu ya, dan sebagainya. Silakan ada yang lain. Tadi kalau Al-Rahman itu habis subuh Ustaz. Iya. Kalau kayak Enggak mesti. Nanti kodok aja kan? Enggak. Kodok aja gitu.
Jadi itu maaf ya, wirid-wirid yang diamalkan oleh Rasulullah dengan waktu-waktu tertentu tidak mesti. Contoh habis maghrib Rasulullah sudah baca Yasin. Tapi Rasulullah orang pada maghrib kan tidak setiap hari. Kalau dia taklim Rasulullah selalu taklim. Habis subuh Rasulullah selalu taklim. Maka itu dibaca pada waktu-waktu yang lain, nggak masalah, nggak apa-apa. Baca Quran nggak apa-apa. Oke silakan. Terima kasih Pak. Bagaimana hukumnya untuk al-hafid atau yang sudah hafal 30 juz? Karena di situ kalau sudah hafal 30 juz kan mungkin ada suatu baiat atau apa ya untuk menjaganya gitu Pak. Iya. Tapi ketika dia lupa mungkin dengan kesibukan dunia atau apa, nah itu hukumnya bagaimana untuk pribadi al-hafid tersebut? Yang Iya. kedua, apabila di antara kita ini ada yang sudah hafal beberapa surat lah, Iya. nah di situ lupa juga. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana orang yang lupa membaca Al-Quran atau lupa di hafalannya? Udah, secara zahir memang ada hadis mengatakan tidak bagus. Nanti insya Allah akan lupa. Insya Allah akan lupa. Tapi sebenarnya yang dimaksud hakikat daripada ini ya, daripada orang yang akan kena azab di akhirat nanti ketika dia melupakan Al-Quran adalah orang yang dia Islam, tuntunannya Al-Quran tapi dia berbuat maksiat. Dia melalaikan larangan Allah. Allah katakan korupsi haram, berzina haram, tidak sholat itu adalah fasik, tapi dia semua langgar ini. Itu sama dengan dia melupakan Al-Quran. Dia sudah diajarkan perkara yang halal dan haram, tapi dia langgar. Itulah yang melupakan Al-Quran. Maka itu yang Allah azab. Tapi kalau dia penghafal ternyata lupa, itu manusiawi. Maka itu kata para ulama, hadis dan Al-Quran yang mengatakan lupa di situ bukan melupakan teksnya, tapi melupakan amalnya. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakan wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillah.